sahabat-sahabat, kita akan mulai seri yang baru. Seri yang baru tentang Ka'bah. Ka'bah di surga dan Ka'bah di dunia. Ka'bah di dunia itu adalah kita. Right? Ka'bah yang dibuat oleh Musa dan juga yang dibuat oleh Zerubabel yang sudah direnovasi oleh Raja Herodes. Right? Dan sudah hancur waktu tahun 70 AD. Tidak ada lagi di dunia ini Ka'bah. Ka'bah yang dibangun oleh manusia. Karena sekarang Ka'bahnya, di mana Ka'bah sekarang itu? Kita adalah Ka'bah. Dalam diri manusia. Dalam diri kita ya. Right? Jadi kita akan belajar tentang Ka'bah ini yang kita harus pulihkan. Right? Supaya kita bisa mengetahui pekabaran ini karena kita mau mengetahui apa yang Tuhan sedang perbuat di surga, di dalam Ka'bah di surga. Sebelum dia akan berdiri. Sebelum Michael shall stand up. Di buku mana ini ditulis? Aduh, kita sudah hafal mati. Wahyu 12 ayat 1. Daniel 12 ayat 1. Daniel 12 ayat 1. Right? Yeah. Daniel 12. And Michael shall stand up. Apa artinya Michael akan berdiri? Kenapa Kristus berdiri? Nah, kita udah bilang ini minggu lalu ya. Kenapa Kristus berdiri? Dispensasi baru. Dispensasi baru. Pindah dari dispensasi apa? Dispensasi apa tadinya? Dispensasi, dia pindah dari dispensasi apa ke dispensasi apa? Dispensasi apa? Dari dead ke living. Oh, bukan dead ke living. Waktu Michael stand up ini. Waktu dead ke living itu waktu New York, ingat? Waktu New York. Waktu Michael berdiri, waktu Christ shall rise, waktu New York jatuh itu dari dead ke living. Jadi itu investigative judgment. Tapi sekarang ini Michael stand up ini karena apa dia? Ganti jubah. Ganti jubah, terima kasih. Ganti jubah. Brother Manik, saya punya pertanyaan. Brother Manik ini mengetahui dia ganti jubah itu berdasarkan apa? Kalau sudah selesai melakukan pekerjaannya yang sedang dikerjakan saat ini dalam menghakimi orang-orang yang masih hidup, maka setelah terpantun seluruh karakter di dalam dirinya, maka dia akan berdiri. Lalu dia ganti jubah. Oke. Lalu ganti jubah. Oke. Kita bisa lihat di mana dia ganti jubah. Kita bisa lihat di mana? Kita bisa lihat di Ka'bah di dunia. Waktu zamannya Harun. Ya. Waktu Day of Atonement. Waktu hari Grafirat. Waktu hari Grafirat sudah mau selesai, sebelum dia taruh dia punya tangan di atas domba Asasel, apa yang dia buat? Dia ganti jubah. Right? Jadi waktu dia ganti jubah itu, waktu dia taruh, waktu sudah mau selesai itu acara hari Grafirat. Jadi kalau kita mau tahu apa yang Tuhan Yesus perbuat di surga, caranya kita apa? Bagaimana caranya kita tahu bahwa Tuhan Yesus akan berbuat satu di surga? Kita belajar apa yang Harun bikin di dunia. Right? Apa yang terjadi di surga itu sudah dikasih tahu di Ka'bah di dunia ini ya. Right? Karena waktu Michael stand up, kita tahu ada pergantian dispensasi. Right? Dia
Oke, ya. Jadi kita tahu dia sekarang dispensasi apa dia sekarang? Dia sedang investigative judgment. Dia sedang menghakimi orang yang masih hidup. Ya. Sebelumnya dia menghakimi orang yang sudah mati. Mulainya kapan? 1844. Oktober 22, 1844 ya. Alright, oke. Dan semua ini kita tahu karena kita belajar sanctuary, alright? Itu Daniel 8:14. Semua ya. Semua Wahyu 7, Maleakhi 3. Semua kita tahu ini adalah menunjukkan kepada investigative judgment. Investigative judgment bahasa Indonesianya apa lagi? Investigative judgment. Investigasi. Penghakiman. Penghakiman pemeriksaan. Penghakiman pemeriksaan. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, Brother Manik. Penghakiman pemeriksaan. Jadi kita harus mengetahui apa yang Tuhan Yesus sedang perbuat. Jangan sampai kita kena waktu sampai pada satu waktu di mana Michael stand up dan kita tidak siap untuk waktu itu ya. Alright, oke. Oke, jadi kalau begitu penyelidikan, brother. Oke, penghakiman penyelidikan. Penghakiman penyelidikan. Terima kasih, Brother Sudung. Alright, oke. Jadi kita harus tahu apa yang dibuat di dalam Ka'bah di dunia waktu yang Musa sudah bangun ya, dan di mana Harun menjadi high priest, menjadi imam besar, right? Kita harus tahu, kalau kita mau tahu apa yang terjadi di surga, kita harus tahu belajarnya, kita harus tahu apa yang terjadi di dunia. Oke, alright. Oke, sekarang kita baca dari buku Keluaran. Buku Keluaran 25 ayat 8, buku Keluaran 25 ayat 8 sampai 9. Oke, baca bahasa Indonesianya. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci, dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Alright. Let them make, mereka harus membuat sanctuary. Sanctuary. Ya, bahasa Indonesianya diterjemahkan tempat kudus. Ini bagus sekali sebenarnya. Sanctuary, tempat kudus. Tetapi sebenarnya tempat kudus ini kurang cocok. Right? Kenapa? Karena yang dipakainya adalah sanctuary. Sementara sanctuary dalam bahasa Ibraninya yang dipakai adalah apa? Mikdash. Oke? Mikdash. Alright? Sanctuary adalah Mikdash. Benar, ini adalah tempat kudus. Yang mereka bangun pada waktu zamannya Musa adalah satu tempat yang kudus. Right? Itu adalah sanctuary. Tetapi bahasa Ibraninya adalah Mikdash. Right? Kenapa sanctuary ini, Ka'bah ini harus dibangun? Kenapa Tuhan mau sanctuary itu dibangun? Kenapa Ka'bah itu mau dibangun? Tuhan Yesus punya Tuhan punya niat adalah supaya dia bisa berbuat apa? Dia bisa tinggal bersama dengan umatnya. Oke. Pada waktu itu mereka sedang di padang belantara, di samping Gunung Sinai. Right? Apakah Tuhan bilang, bangun itu Ka'bah di atas gunung? Tidak. Dia bilang bangun Ka'bahnya dibangunnya di mana? Di antara mereka.
supaya dia bisa tinggal bersama mereka. Ini lihat dia punya, lihat Ka'bahnya ini ya, bukan di gunung. Ya. Ka'bahnya ini di tengah-tengah mereka semua. Ini mereka punya perkemahan ini semuanya sekitarnya ini. Di sekitarnya. Mereka Ka'bahnya ini tepat di dalam, di tengah-tengah mereka. Di tengah-tengah perkemahannya. Ka'bah ini bukan di atas gunung, tetapi di tengah-tengah mereka. Karena dia mau berdiam di tengah-tengah mereka. Alright? Karena ini adalah contoh dari, kalau bahasa Indonesianya adalah, bahasa Indonesia tadi bilangnya apa? Tempat kudus. Bukan, tempat kudus itu adalah sanctuary. Apa? Kemah suci. Ini kemah. Oh, ini kemah, alright? Tabernacle. Bahasa ini bukan sanctuary, ini mishkan. Tabernacle. Oke, nanti kita harus tahu apa perbedaan antara mikdash sama mishkan. Ini sanctuary, ini tabernacle. Oke, ada yang mau kasih tahu? Kira-kira apakah perbedaan dari sanctuary sama tabernacle? Ada yang mau kasih tahu apa perbedaan dari sanctuary sama tabernacle? Oke, lihat di sini ya. Ini yang mana sanctuary, yang mana tabernacle? Coba ada yang mau apakah tabernacle, apakah sanctuary? Kalau sanctuary, halo? Oke, Brother Victor ya. Kalau sanctuary keseluruhan dari pelataran pelataran dalam sampai ke dalam bilik suci dan maha suci. Oke. Tapi kalau tabernakel hanya khusus dalam bilik suci dan bilik maha suci. Oke, terima kasih. Terima kasih. Alright, jadi Brother Victor bilang begini ya. Kalau ini adalah tabernacle-nya, inilah tempat kediamannya. Ya. Kalau bahasa itu bahasanya adalah kemah suci ya. Tadi dibilangnya adalah bukan mikdash tapi mikdash, right? Tapi ini adalah sesuatu yang mempunyai tembok, right? Tempat kediaman, ya. Jadi istilahnya seperti kemah. Ini seperti kemah, right? Ini adalah tabernacle, right? Tapi sanctuary-nya adalah keseluruhannya, right? Jadi adalah courtyard. Courtyard itu bahasa Indonesia apa? Ada pekarangan ya. Pelataran, oke. Ini pelatarannya, bilik yang suci dan bilik yang maha suci. Ini semua adalah Ka'bah atau sanctuary, right? Tapi tabernacle-nya adalah kemah suci. Ini kemah sucinya ini. This is the tabernacle. Ini adalah yang semuanya adalah sanctuary. Oke? Alright. Oke, itu perbedaan antara sanctuary dan tabernacle. Mikdash sama mishkan. Right? Oke? Alright, oke. Terima kasih Brother Victor, tadi udah kasih jawaban. Right? Oke. Kita lihat, kita baca dari Keluaran Exodus ya. Exodus 15 ayat 16 sampai 18. Apalagi arti dari mikdash ini? Mikdash ini dilambangkan oleh apa juga? Mikdash ini 15 ayat 16 sampai 18. Ngeri dan takut menimpa mereka. Karena kebesaran tanganmu mereka kaku seperti batu. Sampai umatmu menyeberang, ya Tuhan. Sampai umat yang kau peroleh menyeberang. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri. Di tempat yang telah kau buat kediamanmu. Kediamanmu. Tempat kediamanmu. The sanctuary. Right? Sanctuary itu. Jadi tempat kediamanmu itu apa? Seperti di atas gunung. Sanctuary itu dilambangkan juga seperti gunung. Alright?
sanctuary itu dilambangkan gunung. Jadi kalau kita lihat lambang-lambang gunung, bisa juga kita lihat melambangkan sanctuary. Melambangkan istilahnya gereja. Alright? Jadi gunung itu adalah satu lambang dari sanctuary. Alright? Oke. Alright. Yang didirikan tanganmu, ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Oke, jadi dilambangkan sebagai gunung, dilambangkan tempat kediamannya, dan juga tempat yang dia dirikan, dan he shall reign. Dia akan memerintah. Jadi dia memerintah dari sanctuary, dia membangun, dan dia berdiam di situ, right? Ya, dia itu seperti gunung, right? Seperti gunung. Oke, Mazmur 68 ayat 33 sampai 35. Oke, Mazmur, alright. Mazmur 68 33 sampai 35. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahan Allah yang di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Tempat kudusnya adalah Mikdash atau sanctuary. Jadi sanctuary atau dilambangkan oleh gunung, dilambangkan adalah tempat tinggal, dilambangkan adalah tempat tinggal yang dia dirikan, dilambangkan dari tempat kerajaannya, dan juga tempat yang suci. Right? Itulah sanctuary. Tempat yang suci. Alright. Oke. Apakah Mikdash itu selalu tempat Ka'bah Tuhan? Apakah Mikdash itu selalu adalah tempat Ka'bah Tuhan? Kita ingat waktu kita belajar tentang daily. Bagi mereka yang masih ingat waktu kita belajar tentang daily. Mikdash, apakah artinya dari Mikdash? Mikdash itu adalah tempat seperti gereja atau tempat suci. Alright? Oke. Mikdash itu bisa tempat sucinya dari Tuhan. Right? Tapi bagaimana? Ini Mikdash. Mikdash itu adalah tempat suci ya, hallowed part. Numbers itu bilangan. Bilangan 18 ayat 29. 18 ayat 29. Oke. Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus. Bagian kudus. Bagian kudus itu Mikdash. Right? Itu yang kepunyaan Tuhan. Oke. Tapi apakah Mikdash itu selalu melambangkan sesuatu yang kudus kepunyaan Tuhan? Right? Kita baca Daniel 8 ayat 11. Oke, Daniel 8 ayat 11. Daniel 8 ayat 11. Oke, sebenarnya dari 9 sampai 11, tapi nggak apa-apa, kita bisa baca Daniel 8 ayat 11. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya, dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan tempatnya yang kudus dirobohkan. Right?
He magnified himself even to the Prince of Hosts. Siapa ini dia yang melawan kepada panglima surga. Siapa dia yang melawan kepada panglima surga dan yang akhirnya membunuh panglima, yang membunuh Tuhan Yesus? Siapa ini dia? He magnified himself. Siapa ini? Lucifer. Bukan, ini bukan Lucifer. Ini Daniel 8 ini. Siapa ini? Dari kerajaan-kerajaan. Babylon, Medo Persia. Siapa ini? Roma kekafiran. Terima kasih, Brother Victor. Roma kafir, right? Roma kafir. Karena siapa itu? Pilatus dan Raja Tiberius kan? Tiberius dan Pilatus istilahnya yang magnified himself, yang melawan kepada Tuhan Yesus sendiri, dan mereka itu yang membunuh Tuhan Yesus. Right? Dan melalui dia daily sacrifice di take away. Oke, right? Daily sacrifice itu siapa? Dan melalui dia, melalui Roma kekafiran, siapa ini daily yang akan taken away? Taken away ini bahasanya apa ini? Room itu artinya apa? Ditinggikan, right? Melalui dia daily ini apa? Siapa itu? Ini kerajaan mana ini daily yang ditinggikan? Kepausan. Sekarang kepausan ditinggikan, right? Ya. Lalu tempatnya namanya sanctuary. Sanctuary daripada kekafiran dirobohkan. Sanctuary dari kekafiran itu apa? Mikdash. Oke, jadi saya punya pertanyaan. Apakah Mikdash itu selalu Tuhan punya tempat tinggal? Mikdash itu bisa Tuhan punya tempat tinggal atau juga manusia punya. Right? Itu adalah sanctuary dua-duanya. Sanctuary itu sanctuary manusia atau sanctuary Tuhan. Bisa Mikdash. Right? Ingat, Mikdash itu bisa sanctuary Tuhan atau sanctuary manusia. Right? Karena Daniel 8 ayat 9 ini sanctuary ini adalah Mikdash-nya dari kekafiran. Mikdash. Jadi sanctuary kekafiran, kita tahu itu kalau kita punya pionir, ajar itu adalah Pantheon yang di Rome. Itu yang dihancurkan. Alright, itu yang dihancurkan. Ya, diturunkan, ditiadakan lagi. Oke, ini bedanya dengan apa? Apa yang dibilang adalah yang hanya bisa adalah sanctuary suci yang dari Tuhan. Daniel 8 ayat 14. Daniel 8 ayat 14. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Tempat kudus itu apa? Tempat kudus, sanctuary. Apakah itu Mikdash? Sekarang sanctuary-nya apa ini? Kodesh. Oke, saya punya pertanyaan. Oke, jadi sekarang saya punya pertanyaan. Kita yang sudah belajar dari bertahun-tahun lalu tentang daily. Apa bedanya Mikdash dan Kodesh? Apa bedanya Mikdash dan Kodesh? Ada yang mau kasih tahu? Apa bedanya Mikdash dan Kodesh? Ya. Siapa tahu, mudah-mudahan
permulaan tidak salah. Kalau mikdes itu kayak dibilang sinagoga atau orang sekarang tempat-tempat pertemuan ibadah, kan? Sementara kodes itu Ka'bah yang tabernakel tadi. Ya, jadi begini ya. Jadi ya, Mikdash itu bisa sanctuary manusia atau sanctuary Tuhan. Ya. Jadi kalau Mikdash itu sanctuary yang dibangun oleh Musa itu juga Mikdash. Ya. Jadi Mikdash itu sanctuary Tuhan atau sanctuary dari manusia. Right? Yang adanya di dunia. Mikdash itu di dunia. Sanctuary dari manusia atau Mikdash itu adalah sanctuary Tuhan yang di dunia. Tetapi Kodesh ya, adalah sanctuary dari Tuhan. Right? Sanctuary Tuhan, yang Tuhan. Jadi sanctuary manusia itu tidak bisa dibilang sebagai Kodesh. Sanctuary Tuhan adalah Kodesh. Oke? Jadi sanctuary manusia atau sanctuary Tuhan bisa dibilang sebagai Mikdash. Mikdash adalah sanctuary manusia atau sanctuary Tuhan. Right? Tetapi kalau Kodesh adalah sanctuary dari Tuhan. Oke. Jadi sekarang sudah tahu antara Mikdash dan Kodesh? Oke, sanctuary ya. Ini harus kita tahu, harus definisinya kita harus benar ini ya. Ya. Oke. Alright. Oke. Ya kita tahu dari Mazmur 74 ayat 7 ya. Mazmur 74 ayat 7. Sekarang apa bedanya Mishkan sama Mikdash? Mishkan sama Mikdash. Kita lihat Mishkan tadi seperti tempat kemah ya, tempat kediaman. Alright. Mazmur 74 ayat 7. Alright. Mazmur 74 ayat 7. Mereka menyulut tempat kudusmu dengan api. Mereka menajiskan tempat kediaman namamu sampai pada tanah. Oke. Tempat kudus adalah Mikdash. Lalu Mishkan atau dwelling place yang artinya tabernacle itu adalah tempat kediaman. Right? Tempat kediaman. Oke, sekarang Ayub 18 ayat 21. Ayub 18 ayat 21. Sungguh demikianlah tempat kediaman orang yang curang. Begitulah tempat tinggal orang yang tidak mengenal Tuhan. Tempat kediaman adalah Mishkan. Jadi Mishkan itu adalah tempat kediamannya. Itu adalah tendanya. Itulah bilik yang suci dan bilik yang maha suci. Itu tendanya. Alright? Nah, this is the dwelling place, tempat kediaman. Itu adalah Mishkan. Mishkan. Oke? Alright. Sekarang Bilangan 24 ayat 5. Bilangan 24 ayat 5. Alangkah indahnya kemah-kemahmu. Right? Hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu. Right? Mishkan itu adalah kemah. Tabernacle. Oke, jadi tabernacle itu adalah kemah seperti tenda. Alright. Sekarang kita jelas, kita lihat dari Alkitab saja ya. Kita harus buktikan dari Alkitab. Right? Kita buktikan semua dari Alkitab. Yesaya 54 ayat 2. Alright. 54 ayat 2. Oke. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh patok-patokmu. Right? Habitations. Ini bilang
habitations adalah the curtains of the. Oke. 54:2. Bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Habitations, tempat kediaman ya. Dwelling, habitations, tabernacle, tenda. Semuanya itu adalah mishkan. Right? Jadi kita tahu perbedaan antara mishkan sama Mikdash. Oke. Right. Song of Solomon. Kidung ini kalau nggak salah Kidung Agung. 1 ayat 8. Jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutlah jejak-jejak domba dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan. Nah, perkemahan. Right? Para gembala. Perkemahan adalah mishkan. Oke. Alright. Oke. Kita tahu ya. Waktu Tuhan Yesus membuat Adam dan Hawa, mereka ditaruh di dalam Taman Eden. Dan kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus selalu datang bersama-sama dengan malaikat, datang bercakap-cakap, right? Di Taman Eden bersama-sama dengan Adam dan Hawa, right? Karena dia istilahnya Tuhan Yesus pun turun dan berhimpun sama-sama dengan Adam dan Hawa di dalam Taman Eden. Problemanya adalah sekarang Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Jadi harus dikeluarkan dari Taman Eden. Right? Tapi Tuhan Yesus bilang, saya punya tujuan adalah selalu berhimpun sama-sama kamu. Tadinya saya berhimpun dengan kamu di dalam Taman Eden. Problemanya sekarang kamu sudah jatuh ke dalam dosa. Dan saya bisa berhimpun sama kamu, tetapi ya ada ketentuannya. Dia punya tujuan adalah dia mau selalu berhimpun bersama kita. Oke, Matius 1 ayat 23. Jadi bagaimana dia itu mau berhimpun di dalam kita? Bukan hanya Tuhan Yesus saja, tetapi Allah Bapa pun mau berhimpun bersama-sama kita. Problemanya, kita bisa mati semua kalau Allah Bapa berhimpun sama kita. Right? Kita akan binasa. Matius, oke, kita mau lihat Matius, bagaimana caranya dia berhimpun dengan kita. Right, Matius 1 ayat 23. Alright. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung, dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Mereka akan menamakan dia Immanuel. Immanuel berarti apa? God with us. Allah menyertai kita. Bukan sebenarnya menyertai kita. Allah bersama kita, ya. Allah bersama kita, right? Itu jadi bagaimana Allah bisa bersama kita? Bagaimana Bapa bisa bersama kita sebenarnya? Melalui anaknya. Melalui Tuhan Yesus, right? Ya, melalui Tuhan Yesus, right? Itu sebenarnya. Makanya Tuhan Yesus dikasih nama Immanuel. Bahwa Tuhan itu bersama kita. Karena Tuhan itu mau berhimpun bersama kita. Waktu dia di dalam Taman Eden, ya, Tuhan itu berhimpun, ya, bersama ciptaannya. Dia tetap mau berhimpun sama kita. Right? Bagaimana dengan, apakah ada orang yang berhimpun sama Tuhan? Yang kita tahu ya, Enok ya. Enok berhimpun sama Tuhan, ya, berjalan bersama-sama. Kejadian 5 ayat 24. Dan Enok hidup bergaul dengan Allah. Oh, ini sini bergaul dengan Allah. Ya.
Enoch walk with God. Dia berjalan bersama-sama. Kalau bahasa Indonesianya diterjemahkannya bergaul. Dia sangat dekat. Ya, dia sangat dekat. Right? Bagaimana dengan Musa? Keluaran 33 ayat 11. Right? Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Muka dengan muka. Bayangin, Tuhan Yesus berbicara muka dengan muka kepada Musa. Tuhan Yesus itu berjalan bersama-sama dengan Henokh. Right? Alright. Tetapi apa persyaratan bahwa orang itu bisa berhadapan atau berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Apa dia punya syarat? Apakah syaratnya? Ibrani 12 ayat 14. Oke. Ibrani 12 ayat 14. Apa syaratnya bahwa Henokh itu bisa berjalan sama Tuhan dan Musa pun bisa berbicara muka dengan muka? Oke, Ibrani. Hebrews ya. Hebrews 12. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi apa persyaratan untuk bisa berjalan dan bisa berhadapan muka dengan Yesus? Apa persyaratannya? Kudus. Harus kudus. Jadi supaya Tuhan itu bisa datang dan berhimpun di tengah-tengah orang-orang Yahudi di padang belantara Sinai, ya, mereka harus menjadi kudus. Dan itulah tujuan dari sanctuary. Tetapi itu pun kita bisa lihat bahwa masih ada tirai yang memisahkan, right, tempat duduknya, right? the mercy seat, tempat duduk dari the mercy seat. The mercy seat bahasa Indonesianya di atas tabut perjanjian itu mercy seat, bahasa Indonesia apa itu? Di tempat yang maha kudus. Tutup pendamaian. Ya. Dia punya mercy seat. Mercy seat itu tempat kedamaian, tapi dari John tadi bilang. Tempat kemurahan ya? Kemurahannya ya, tempat duduk kemurahan. Ya, tempat kemurahan. Itu tempat duduk dari Allah Bapa itu. Right? Tetapi harus dipisahkan dengan tirai. Harus ada tirai. Harus tetap. Sedangkan sedangkan doa pun yang dilambangkan oleh apa? Kemenyan asap. Ya. Yang masuk itu. Itu asap itu, kenapa harus banyak asap di dalam Ka'bah? Dalam Ka'bah. Kenapa harus banyak asap? Supaya menyembunyikan, right? Itu imam-imam dari kehadiran Bapa di mercy seat, right? Itulah kudusnya. Lalu ada tirai. Terus apa? Supaya jadi itu dia punya asap itu semua juga menyembunyikan mereka, right? Menyembunyikan. Jadi dia mau berhimpun, tetapi dia harus tersembunyi.
right? Supaya mereka jangan binasa, right? Tetapi harus ingat kalau waktu imam besar masuk ke tempat yang maha suci, right? Apa yang dia harus perbuat supaya dia bisa layak masuk ke tempat yang maha suci? Dia harus menyucikan dirinya, right? Waktu dia mau masuk ke bilik yang maha suci, pada waktu hari Grafirat, mereka yang tunggu-tunggu di luar harus dengar dia punya apa? Dia punya bells. Dia punya bell. Ya. Kenapa mereka harus dengar dia punya bell? Bahwa dia masih bergerak. Dia tidak jatuh mati. Kalau dia masih bergerak, berarti dia masih hidup. Dan dia suci. Karena kalau dia masuk, lalu ada dosa di dalam imam besar, dia akan mati. Right? Dan belnya akan berhenti berbunyi. Right? Belnya akan berhenti berbunyi. Oke. Right. Jadi sekarang kita udah lihat sebagai dasar sanctuary, mikdash, perbedaannya dengan tabernacle atau mishkan, right? Perbedaan antara mikdash dan kodesh, right? Dan kenapa sanctuary itu didirikan? Kenapa sanctuary itu, Ka'bah itu didirikan? Karena Tuhan mau berhimpun bersama umatnya. Right? Dia mau berhimpun sama umatnya. Itulah. Tetapi untuk supaya dia bisa berhimpun sama umatnya harus suci. Harus suci. Right? Umatnya harus suci. Jadi tujuan dari sanctuary adalah penyucian dari umat Tuhan. Right? Penyucian dari umat Tuhan. Oke. Alright. Oke. Alright. Kita sekarang pergi ke tentang sanctuary service. Tujuan dari sanctuary service adalah penyucian. Right? Oke. Kita sekarang lihat penyucian ya. Hebrews. Nah, ya. Hebrews, coba saya udah, alright. Hebrews 2 ayat, Ibrani 2 ayat 11, 14 sampai 17. Ibrani 2 ayat 11. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan. Ya, sanctuary itu adalah service dari sanctuary adalah service dari Tuhan. Untuk apa? To sanctify. Sanctuary adalah tempat di mana kamu itu di-sanctify. Ya, sanctuary, tempat di-sanctify. Tempat pengudusan. Right? Dia yang menguduskanmu. Dan mereka yang dikuduskan. Mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Alright, sekarang ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Ayat alright. Ayat 17. Itu sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia,
yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Oke? Bagaimana dia menyucikan kita dan bagaimana kita disucikan. Bagaimana? Di dalam service dari sanctuary. Karena dia menjadi apa? Menjadi imam besar. Dia menjadi imam besar kepada Tuhan. Right? Karena dia adalah Immanuel. Karena Tuhan itu Bapa mau sebenarnya berhimpun bersama kita. Dan dia mengirimkan Immanuel, Yesus, supaya dia bisa berhimpun sama kita. Karena Tuhan Yesus menjadi kita punya imam besar, right? Dan pekerjaan imam besar adalah apa? Apakah pekerjaan imam besar? Membuat reconciliation, perdamaian, ya, untuk dosa-dosa manusia. Perdamaian apa? Perdamaian antara siapa? Antara kita dengan Bapa. Karena kita sudah berdosa. Kita harus didamaikan, ya. Karena tidak ada perdamaian. Tidak ada peace. Kita tidak ada peace, tidak ada perdamaian. Kita harus didamaikan, harus dibikin reconcile. Kita tidak ada perdamaian dengan Allah Bapa. Jadi kita harus diperdamaikan. Bagaimana kita diperdamaikan? Karena kita disucikan. Di mana? Di dalam tempat kesucian. Allah di dalam Ka'bah. Right? Jadi gunanya Ka'bah adalah tempat di mana high priest, service dari high priest adalah untuk kita. Supaya kita bisa disucikan. Right? Tujuannya adalah penyucian. Oke, Ibrani 10 ayat 14. Jadi tujuan sanctuary apa? Tempat penyucian. Gunanya apa? Supaya kita bisa didamaikan. Kita bisa bisa dibuat reconciliation. Bisa reconciliation itu rekonsiliasi ya dengan Allah Bapa. Alright, Ibrani 10 ayat 14. Alright, Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dia yang membuat kita kudus dengan kita dikuduskan dengan cara apa? Kita disempurnakan. Kita harus disempurnakan. Right? Kita harus disempurnakan. Dan disempurnakannya di mana? Di dalam Ka'bah. Alright, di dalam Ka'bah. Alright. Oleh pekerjaan siapa? Oleh pekerjaan imam besar. Ini adalah service-nya. Pekerjaan imam besar. Right? Oke. Alright, Kolose 1 ayat 28. Alright. Dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami menasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Right? Bagaimana kita bisa disempurnakan? Apakah kita disempurnakan pada saat ini? Apakah kita disempurnakan seperti Kristus? Atau kita disempurnakan di dalam Kristus? Oke, pertanyaan saya, ada bedanya? Enggak. Apa kita
sempurna seperti Kristus atau sempurna di dalam Kristus? Apa ada bedanya atau tidak? Pada saat ini, Beda. ada bedanya atau tidak? Ada beda. Ada bedanya. Bedanya Ada besar. beda. Ada beda. Bagaimana kita bisa disempurnakan di dalam Kristus? Direkonsiliasikan. Ya, reconcile. Kita ini waktu disempurnakan, kita menjadi perfect di dalam Kristus. Bagaimana kita bisa menjadi sempurna di dalam Kristus? Kita disembunyikan di balik Kristus. Apakah kita bisa menghadap kepada Bapa? Tidak bisa. Kalau kita menghadap ke Bapa, kita akan musnah. Jadi bagaimana kita harus disembunyikan di balik Tuhan Yesus. Kita harus disembunyikan di dalam Tuhan Yesus. Jadi yang waktu Tuhan Yesus, Allah Bapa mau lihat kita, siapa yang dia lihat sebenarnya? Yesus. Kita disembunyikan di dalam Tuhan Yesus. Kita disembunyikan di balik Tuhan Yesus. Right? Jubah Tuhan Yesus itu menutupi kita. Right? Kita perfect di dalam Tuhan Yesus. Right? Kita perfect di dalam Tuhan Yesus. Right? Tapi satu kali kelak, kita akan menjadi sempurna seperti Yesus. Beda sekali. Right? Itu beda. Dan bagaimana kita bisa mengetahui ini teologi ini? Kita belajarnya di dalam Ka'bah. Right? Ka'bah. Dalam Ka'bah. Oke. Alright. Oke, jadi saya untuk sekarang saya akan berhenti di sini ya. Kita punya pelajaran ini akan mengambil banyak sekali waktu. Akan panjang kita punya pelajaran tentang Ka'bah. Tetapi sekarang kita tahu, kita punya tujuan untuk belajar Ka'bah. Salah satu adalah supaya kita tahu apa yang Tuhan Yesus sedang perbuat di surga sekarang. Dan kita tahu bagaimana ilmu keselamatan. Ya. Ilmu keselamatan itu sesuatu yang bukan itu sesuatu yang ilmu yang kita bisa belajar secara konkret. Bukan suatu perumpamaan. Bagaimana kita itu diselamatkan, disucikan, kita ini bisa disempurnakan. Bagaimana kita disempurnakan dalam Yesus dan disempurnakan seperti Yesus itu bukan satu perumpamaan ini. Ini adalah ilmu. Right? This is the science of salvation. Nyonya White bilang ini adalah ilmu keselamatan. Kalau kita tidak tahu ilmu keselamatan secara intelektual, bukan hanya secara iman. Oh, kita perlu righteousness by faith. Betul. Harus tanpa righteousness by faith, kita tidak bisa mengerti secara intelektual. Tetapi kita harus mengerti. Nyonya White bilang, kita harus mengetahui secara intelektual. Bagaimana caranya kita mengetahui secara intelektual ilmu keselamatan? Bagaimana caranya? Kita mempelajari sanctuary service dari Harun dan Musa di dunia ini. Supaya kita bisa mengerti dan secara iman dan kita bisa mengerti secara intelektual. Right? Karena kita ini akan dimeteraikan. Bagaimana kita dimeteraikan? Dengan iman dan intellectual. The settling of the truth. Intellectually and spiritually. Jadi kita harus mengerti
secara iman. Kita benar, kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah kita punya imam besar. Tapi apakah kita mengerti intellectually? Apakah kita bisa membela di depan dunia? Apakah kita nanti akan dipertanggungjawabkan? Kita punya doktrin sanctuary. Saudara-saudara, kita akan dipertanggungjawabkan karena sudah terjadi ini. Yang akan ditanya kepada kita, kenapa kita bisa membela Oktober 22, 1844 itu adalah mulai investigative judgment of the dead. Tidak ada agama lain pun di dunia ini yang percaya itu. Bagaimana kita mau defend-nya? Kalau kita bilang, oh saya hanya percaya dengan iman. Kita harus bisa membelanya secara intelektual. Right? Itu kita harus bela. Right? Karena itu yang membuat kita mempunyai iman dari Tuhan Yesus. Right? Iman dari Tuhan Yesus adalah kita mempunyai iman bahwa Dia bisa bekerja di dalam bilik yang maha suci sekarang. Dan bisa menguduskan kita sesampai kita mempunyai kesempurnaan seperti Yesus. Itulah imannya 144.000. Right? That's the faith of Jesus. Ya. Wahyu 12 ayat 17. Right? Oke. Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan atau tidak? Inilah kita punya introduction ya. Introduction kepada kita punya pelajaran tentang Ka'bah. Alright. Sudah cukup jelas? Ini introduction saja. Nanti kita teruskan ya. Akan lama dia punya pelajaran, akan dalam dan sangat menarik karena banyak yang kita sudah tahu, tetapi banyak yang sebenarnya harus dipertambah. Alright?